Halo semua, perkenalkan nama aku Rosa Putri Almaira dari Program Studi Sistem Informasi Universitas Pembangunan Jaya tahun 2023 dengan NIM 2023081032. Nah, di sini saya akan menjelaskan proyek UTS saya di mata kuliah Data Warehouse dengan poin-poin berikut ini. Yang pertama itu ada pentingnya data warehouse, peran data warehouse, arsitektur data warehouse, ETL data warehouse, demo proses ekstrak data kotor, dan juga rancangan desain studi kasus dari kelompok saya. Nah, pertama ada pengertiannya. Di sini saya akan menjelaskan dulu pengertiannya. Nah, data warehouse itu adalah sistem penyimpanan data terpusat ya dia, yang mengumpulkan data dari berbagai sumber untuk mendukung proses analisis dan pengambilan keputusan. Nah, eh, berbeda dengan database operasional, kalau database warehouse ini tuh fokusnya pada analisis historis dan pelaporan bisnis, bukan kayak transaksi harian biasa gitu. Nah, lalu ada pentingnya data warehouse. Nah, pentingnya data warehouse apa aja sih? Yang pertama itu menyediakan data yang konsisten dan terintegrasi dari berbagai sumber, terus juga mempermudah analisis jangka panjang dan perbandingan data historis, dan membantu organisasi dalam pengambil keputusan yang akurat dan cepat, lalu juga meningkatkan efisiensi kerja karena data itu mudah diakses dan dipahami. Lalu ada peran data warehouse. Nah, di sini ada peran-perannya, ada 4. Yang pertama ada konsolidasi data. Nah, jadi konsolidasi data itu menyatukan dari berbagai departemen agar selaras, jadi kayak berbagai tabel-tabel gitu. Lalu pendukung keputusan, itu menyediakan data yang akurat untuk bisnis intelijen. Nah, kalau dari analisis prediktifnya itu jadi menjadi dasar data dan data mining dan machine learning. Nah, untuk pelaporan strategisnya itu menyediakan laporan periodik untuk stakeholder. Nah, ini juga ada arsitektur data warehouse. Yang pertama ada data source layer. Jadi sumbernya itu dari berbagai sumber data itu dari berbagai macam sistem kayak ERP, CRM, database, file log dan sebagainya. Lalu juga ada ETL proses, yaitu extract, transform dan load. Jadi mengambil data, mengekstrak, lalu transform itu membersihkan. Kalau ekstrak tuh kayak data-data yang masih kotor, lalu membersihkan data dan lalu load itu memuat data ke gudang data. Lalu ada data storage layer. Nah, itu tempat penyimpanan utama yang dimana tempat database-nya itu data warehouse itu. Nah, lalu ada presentation layer nih, itu menyajikan hasil analisis melalui laporan, jadi dashboard dan alat tools. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang ETL. Apa itu ETL? Lebih detail lagi. Ada ETL di sini seperti gambar ini. Jadi mengekstrak, mentransformation dan juga loading data. Nah, ekstrak, transformation dan load ini tuh proses utama dalam pembangunan data warehouse. Nah, proses ini tuh bisa digunakan untuk mengambil data dari berbagai sumber, terus mengubahnya agar sesuai dengan format standar, lalu memuatnya ke dalam data. Nah, di sini tujuannya itu agar datanya itu bersih, terus konsisten dan siap digunakan untuk analisis. Jadi nggak berantakan lah gitu. Nah, prosesnya itu ekstrak, ini mengekstrak data dari sumber, berbagai sumber gitu, kayak file Excel atau aplikasi lainnya. Nah, contohnya kayak mengambil data penjualan dari sistem kasir ke data pelanggan CRM. Lalu transformasinya itu membersihkan data agar formatnya itu terstruktur dan seragam. Lalu load itu pemuatan, jadi memasukkan data yang udah bersih ke dalam data warehouse. Nah, contoh studi kasusnya itu kayak pada perusahaan retail, dia tuh punya 3 sistem yang berbeda. Ada sistem kasir, sistem online shop, dan sistem data pelanggan. Nah, perusahaan ini ingin melihat laporan penjualan total pelanggan. Nah, maka dilakukan proses ETL. Nah, proses ETL-nya itu dari ekstrak, jadi mengambil data dari ketiga sistem, atau kalau di database itu ada 3 tabel gitu. Nah, kita ambil dari 3 tabel ini. Nah, transform lalu kita samakan format ID-nya, pelanggan, dan juga tanggal transaksinya. Jadi kayak jadiin satu lah gitu ya. Nah, kayak dirapihin jadi satu dari tabel kecil ke tabel yang tabel yang sedikit ke tabel yang banyak gitu. Nah, lalu di loading ini kita memasukkan data dari data yang udah kita olah tadi ke data warehouse supaya lebih analisis. Jadi kayak lebih rapi sehingga bisa dibuat laporan dan juga analisis. Nah, selanjutnya adalah demo ekstrak data kotor.
Sini aku mau menjelaskan tentang pendemo ekstrak data kotor ini. Nah, yang pertama ada CSV file input di sini, masukinnya dari sini, di drag sini gitu. Nah, di sini saya membuat data dummy-nya, yaitu saya bikin data untuk nih, ada ID, nama, tanggal lahir, email, kota, dan pendapatan. Ini kayak cuma ya udah nama bikin file kayak gini aja. Nanti di sini tujuannya itu saya mau ngerapihin nama. Jadi namanya itu ada yang berantakan. Saya lihat aja di sini deh di Excelnya. Nih, saya minta sama GPT bikin 10 aja. Jadi kayak namanya nih ada nama Rosa, Andi, Rizky, Siti. Nah, ini kan kayak berantakan gitu kan. Kayak ada yang apa namanya hurufnya besar semua, ada juga yang pakai huruf kecil semua. Nah, di sini saya mau biar nanti diubahnya tuh namanya jadi huruf kapital depannya semuanya. Terus tanggal lahirnya itu integer ya udah pasti. Terus juga email, kalau email saya rasa di sini sudah aman. Tapi kalau kota ini kayak ada kota-kota typo nih. Di Jakarta ini nanti itu diubah ke Jakartanya asli. Lalu untuk pendapatan di sini udah pasti pakai integer. Jadi kalau misalkan dia nanti pakai string kayak gini nih, kayak ABC ini, nanti dia akan hilang datanya. Dibersihin gitu. Nah, prosesnya itu pertama ada CSV file input dari yang ini file ini tadi. Lalu kita di sini pakai si ini apa nih namanya? Aduh, select values. Nah, di sini kita select values dulu. Nah, di select values ini kita kayak di sini saya rename tanggal lahir ini jadi tanggal lahir, terus juga di sini ada apa, panjangnya berapa. Jadi kita untuk rapihin si tabelnya itulah gitu. Lalu di sini ada string operation. Di sini string operationnya itu ya udah gini, nama jadi tanggal lahir, email, kota, pendapatan. Oke. Lalu di sini saya replace in string. Di sini saya replace kayak kota dari Jakarta ke Jakarta. Kalau emang ada typo yang lain-lain di sini bisa ditambahin gitu nanti. Nah, lalu selanjutnya ada filter rows di sini. Di sini itu tadi filter data itu kayak hapus ya, ngilangin data yang pendapatannya itu dia apa namanya inputnya itu pakai string bukan pakai integer. Jadi langsung hilang gitu ya guys. Nah di sini ada sort rows juga. Ya udah ini di ya udah aja. The yes no yes no. Lalu di sini unique rows ada. Lalu table output. Nah di sini table outputnya itu kita centang yang ini si dia ini specify database field lalu database fieldnya dimasukin semua jadi fungsinya itu biar nanti apa ya jadi biar nanti dia tuh database ini masuk ke bisa masuk ke sini nih mana nih namanya nih di sini jadi nanti kita proses itu dari yang table output ini ke sini jadi select from data bersih kita buat data bersihnya di ini maaf saya nggak bisa ngebuat dari awal karena nggak akan cukup juga waktunya. Jadi intinya ini adalah step by step yang saya gunakan dan kunci keberhasilannya adalah udah pasti ini centang-centang hijau semua kalau kita running di sini. Dan lagi ya. Ya pokoknya intinya itu dan ini kalau misalkan nanti kita kan ngebuat di sini tuh data bersih ya namanya ya. Ini kan data kotornya nih si dia ini. Terus nanti kita buat di sini kita proses lah, kita dari ekstraknya adanya di sini, lalu di sini adalah proses transform lah ya bahasanya. Kalau di ETL itu ini ekstrak, ini transform, lalu di loadnya tuh di sini nih table output nanti munculnya di sini hasil dari database-nya, warehouse-nya, select from data bersih untuk menampilkan data bersihnya. Nah di sini bentuknya kayak Rosa, Andi, Siti dan lain-lain. Ya sebenarnya ini masih banyak yang kurang sih kayak masih ada nol terus formatnya belum benar cuma ya udah saya buat simpel aja yang penting intinya begini kayak gitu.
Oke, selanjutnya adalah apa nih? Selain demo. Nah, ini rancangan desain studi kasus. Oke. Nah, di sini dengan kelompok saya, ada Natasha, Victor, Raihan, dan juga saya itu membuat rancangan desain kebutuhan studi kasus dari RP pembelian. Nah, saya menjelaskan singkat aja. Jadi latar belakangnya itu dalam sistem ERP, modul pembelian itu salah satu komponen yang penting untuk mengelola seluruh proses perolehan barang dan jasa, mulai dari pembuatan purchase request, purchase order, penerimaan barang, sampai ke pembayaran supplier. Nah, setiap transaksi itu menghasilkan data yang besar tersebar di berbagai tabel nih. Tabelnya tuh kayak data barang, di tabel produk, data supplier, transaksi pembelian, dan lain-lain. Nah, data ini tuh bagus untuk operasional harian, tapi nggak efisien untuk analisis jangka panjang karena beberapa masalah yang muncul kayak sulit mengetahui supplier mana yang paling efisien dan tepat waktu, terus juga nggak mudah analisis, harus manajer harus ekspor data berkali-kali dari ERP untuk membuat laporan, kan nggak mungkin ya kita ngelihat satu-satu gitu. Nah, itulah kenapa dibutuhin data warehouse ini. Jadi sistem ini tuh mengintegrasikan data historis dari berbagai sumber menjadi satu struktur terpusat. Jadi bisa dianalisis cepat dan akurat. Jadi kayak dari berbagai tabel-tabel ini nih, tabel banyak ini dijadikan satu yang besar gitu. Nah, lanjut. Tujuannya ini adalah menyediakan data yang terintegrasi, mendukung keputusan strategis, mengetahui pola, meningkatkan efisiensi tentu aja karena lebih bagus, lebih simpel gitu kan. Menyediakan dashboard yang interaktif bagi manajer. Tuh. Nah, desain konteks konseptualnya tuh gini. Dari 5 tabel nih, tuh ada peran utamanya. Nah, udah pasti peran utamanya tuh di pembelian, lalu juga untuk supplier tuh ada di dimensi, dan lokasi dimensi opsional. Nah, ini ada hubungan antar entitasnya di sini. Lalu desain logisnya, ini tabel-tabelnya dan juga field-fieldnya ya. Tuh. Purchase key dan lain-lain segala macam. Nah, ini juga ini ada di tabel fakta, ini tabel dimensi supplier, dimensi-dimensi, dan yang terakhir ini dimensi location itu yang opsional. Nah, ini ada proses ETL-nya tentu aja, yaitu dari purchase order, purchase ini, dan lain-lain. Ini isi-isinya, tujuannya, ini diekstrak nih data kotornya, lalu ditransform, yang dimana dibersihkan, dinormalisasi, dan disesuaikan agar sesuai dengan skema data warehouse. Langkah-langkahnya nih, ada pembersihan data, terus juga data confirming, konfirmasi, derivation, data integrasi, secret key, generation, sorry, change dimension, atau SCD. Nah, lalu load, pemuatan data yaitu di dimensi load ke dimensi terlebih dahulu karena tabel faktanya itu membutuhkan foreign key tentu aja buat menggabungkan itu. Nah, ini ada load table data terakhir yaitu nih. Nah, seperti ini nanti. Contoh pemetaan sumber sampai targetnya tuh kayak gini. Supplier API, nah, file mappingnya tuh gini. Field mappingnya. Nah, setelah proses ETL selesai, data warehouse ini akan berisi data bersih dan terintegrasi yang siap digunakan untuk analisis dan pembuatan dashboard. Jadi, hasilnya memungkinkan analisis seperti total pembelian, per supplier per bulan, dan lain-lain. Nah, rancangan dashboard konseptualnya tuh ada seperti ini. Tabel fakta yaitu fact purchase, dan juga tabel dimensi ada dimensi supplier, dimensi produk, dimensi waktu, dimensi invoice, dan dimensi location. Kayak gini. Oke teman-teman, aku rasa itu aja video database warehouse dari aku. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.